bersama dengan bagi Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita memberikan syukur kita ke hadapan Dia. Haleluya. Kita mau bergoyang bersama memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji dan tinggikan namamu selalu. Menaik muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kita mau bergoyang bersama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup yang kau beri kini hanya untukmu Tuhan. Dan kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap kerinduan kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bagi setiap kami yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu yang datang Tuhan, membawa setiap kedamaian bagi hidup kami, membawa setiap kemenangan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kasih setia untuk pengorbanan-Mu, untuk apapun yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya. Kami berseru kepadamu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersama dengan keluarga dapat beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah atau di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan mengurapi hamba-Mu dan kami semua. Supaya firman yang kami dengar menjadi rema buat hidup kami. Dan teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada, apapun situasi kondisi kami,
kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Nah, pagi hari ini tema kita adalah Kristen sejati pasti membawa damai. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa hari ini tanggal 21 Maret 2021 telah genap setahun Bapak Ibu dan saudara semua melakukan ibadah di rumah saja karena pandemi COVID-19. Dan kita telah menjadikan pandemi ini merupakan akademi buat kita, di mana Tuhan telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Tuhan telah mengajarkan banyak hal sehingga kita semakin mengenal firman-Nya dan semakin mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya semakin bertumbuh di dalam iman. Saya percaya walaupun ini masa yang sulit, tetapi Tuhan selalu memberkati kita. Sehingga melalui situasi kondisi yang tidak pernah kita pikirkan, kita sedang dibentuk untuk menjadi serupa seperti gambaran Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Bagaimana kita telah belajar bahwa seorang Kristen yang sejati pasti suci hatinya, karena darah anak domba Allah telah menyucikan hati nurani kita. Dan pagi ini kita belajar, Kristen yang sejati pasti membawa damai. Mari kita membaca di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus, yang kita kenal dengan khotbah di bukit ini, sungguh sangat penting karena berisi kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Ada banyak orang menganggap kalau dia sudah dibaptis, lalu dia sudah mulai beribadah di gereja, dan mulai membaca kitab suci, dia seakan-akan sudah menjadi anak Allah. Saudara, hal itu belum bisa membuktikan. Sampai sekali lagi dari hidup kita mengeluarkan buah-buah yang indah. Buah-buah dari Roh Kudus itu sendiri. Dan minggu ini kita belajar bagaimana seorang Kristen yang sejati pasti hidupnya membawa berkat. Dia pasti menjadi pendamai. Nah, Bapak Ibu, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau Allah adalah Bapa kita, maka kita akan mencerminkan karakternya. Bapa dan Tuhan kita adalah Raja Damai, maka saudara dan saya sebagai anak-anaknya pasti juga memiliki sifat yang sama, yaitu membawa damai. Tapi kalau Bapa kita si iblis, sang pendusta itu, maka kita juga akan menjadi pendusta, pemecah belah, dan menjadi provokator. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah sebetulnya kita bisa mengenal apakah saudara dan saya adalah seorang Kristen yang sejati atau tidak. Karena Bapa kita merupakan satu pokok pohon anggur yang manis buahnya.
Nah Bapak Ibu, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Arti damai. Damai bahasa Yunaninya adalah Irene. Dalam bahasa Ibrani Shalom. Adalah sebuah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Itu arti daripada damai, arti daripada Irene, arti daripada Shalom. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan Shalom kepada saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman, sebetulnya kita sedang melepaskan berkat yang luar biasa. Karena kata-kata damai itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan saya percaya setiap orang merindukan damai. Kita jenuh ya dengan pertengkaran, perkelahian, perselisihan, kebencian, pertikaian dan lain sebagainya. Capek hidup kita. Karena itulah saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen yang sejati dipanggil untuk membawa damai. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita semua, bagaimana kita bisa membawa damai? Dengan cara apa kita membawa damai? Maka yang pertama Bapak Ibu, kita harus berdamai dahulu dengan Allah. Saudara dan saya harus hidup dalam perdamaian. Kita harus berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dengan alam baru kita bisa membawa damai kepada sesama. Tanpa itu mustahil saudara dan saya bisa membawa damai. Karena kita tidak punya damai, bagaimana kita bisa membagikan damai? Karena itu mari kita cek bersama-sama. Apakah saya sudah diperdamaikan dengan Allah? Karena kalau kita hidup tanpa perdamaian dengan Allah sang sumber damai itu, bagaimana kita bisa membawa damai? Saudara, Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Itulah artinya disucikan hati kita. Diperdamaikan dengan darah anak domba Allah. Sehingga saudara dan saya memiliki damai sejahtera yang luar biasa, yang melampaui segala akal dan pikiran. Sehingga dimanapun saudara berada seharusnya membawa atmosfer damai itu. Jangan sampai di keluarga kita ya, istri dan anak-anak kita ketakutan ketika ayah atau suami itu datang. Atmosfer aura yang jahat dan negatif terasa ketika dia datang. Seharusnya kita adalah orang-orang yang selalu ditunggu. Istri juga demikian, adalah orang-orang yang membawa damai dalam keluarganya. Anak-anak juga akan membawa damai. Betapa indahnya keluarga yang penuh dengan damai. Bukankah itu harapan, itu keinginan kita, itu kerinduan kita. Siapapun saudara, siapapun kita, pasti merindukan hidup dalam perdamaian. Perhatikan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kemurahan Tuhan. Ini rahasia sebetulnya. Mengapa saudara dan saya menjadi anak-anak Allah? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan menjadi Bapa. Dan kita sudah diperdamaikan dengan diri sendiri. Wih, ada banyak orang loh yang tidak bisa menerima keberadaannya. Kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa aku lahir miskin? Kenapa aku seperti ini? Saudara, orang yang tidak damai dengan Allah, tidak bisa damai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu membawa keonaran dimanapun dia berada. Karena itulah sekali lagi agama tidak bisa membawa damai Bapak Ibu.
Kalau agama bisa membawa damai, Kristus tidak perlu hadir. Kristuslah Sang Raja Damai. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan diperdamaikan, disucikan hati, dilahirkan kembali. Amin. Dan damai sejahtera itu akan mengalir dalam hati kita terus menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Wow, saudara adalah orang-orang yang paling dicintai, yang paling beruntung di dunia ini. Karena saudara mendapat damai sejahtera oleh Allah. Segala kesalahan dan dosa kita tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Saudara dianggap sebagai anak Allah. Wow. Maka yang pertama, berdamailah dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, beritakanlah Injil damai sejahtera. Karena kita dipanggil untuk membawa damai. Dengan cara bagaimana? Dengan memberitakan Injil damai sejahtera. Sebab Injil adalah kabar baik. Injil adalah jalan damai sejahtera. Tanpa Injil tidak akan ada perdamaian di dunia yang sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Karena itu saudara bersyukurlah kalau kita dipercayakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Di situ Rasul Paulus mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah, saudara dahsyat. Jadi kita diberikan kepercayaan untuk membawa damai Allah kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu, mari di tengah pandemi, di mana ada banyak orang dalam kesulitan, kesukaran, ketakutan, kekhawatiran. Mereka butuh kabar yang pasti. Mereka butuh damai di tengah badai kehidupan. Dan saudara mempunyai damai, bagikan itu. Ya, kalau saudara membagikan sembako bisa habis. Tetapi ketika saudara memberitakan Injil damai sejahtera itu, dia akan memiliki damai itu sampai kepada kekekalan. Wow. Dan saudara akan diingat. Karena saudara memberitakan Injil. Kepada tetangga kita. Kepada sahabat teman-teman kita. Kepada orang-orang dimanapun mereka berada. Bahkan melalui WA, melalui internet, Facebook, Twitter, IG, kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, saudara, kita dipanggil untuk membawa damai. Dan membawa damai harus memberitakan Injil damai sejahtera itu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa membawa damai di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, kejahatan, pertentangan, masalah dan persoalan. Berbuatlah yang benar atau hiduplah dalam kebenaran. Hidup dalam value, hidup dalam nilai-nilai, hidup dalam budaya kerajaan Allah. Artinya firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diperagakan, yang didemonstrasikan oleh Yesus, itu juga yang kita lakukan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen hidupnya tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Bapak Ibu. Karena itu hidup dalam kebenaran. Ketika orang lain melihat saudara hidup dalam kebenaran, saudara disiplin, saudara rendah hati, lemah lembut, saudara bisa menjaga kesucian hati, kekudusan, saudara penuh dengan kasih dan pengampunan, dengan buah-buah yang indah yang bisa dilihat dan dikecap. Orang itu akan bersyukur. Benar Tuhan hidup di dalammu. Karena itu kalau saudara dan saya rindu ingin membawa damai kepada banyak orang, dimulai dari keluarga kita sendiri, maka nggak bisa ditawar-tawar lagi, kita harus hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Haleluya.
Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran, artinya hidup dalam ketaatan kepada firman, saudara sedang membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sendiri. Tidak usah ditengking-tengking. Tidak usah diusir-usir. Ketika saudara menghidupi firman Tuhan itu, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka iblis akan lari tunggang langgang. Akan dihancurkan segala pekerjaan iblis. Tapi kalau saudara hidup dari hawa nafsu, kedagingan, maka jelas Bapa kita bukan Tuhan. Bapa kita adalah iblis. Karena dia seorang pendusta. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati ketenangan, ketentraman ketika saudara hidup dalam kebenaran. Dengan demikian saudara bisa menjadi pendamai bagi banyak orang. Bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya tetangga, tetapi bagi dunia ini Bapak Ibu. Karena itu Yesus katakan engkau adalah terang dunia. Jadi bukan terang di kampung, terang dunia. Artinya apa? Dunia ini sudah kacau. Karena itu saudara dipanggil untuk membawa damai. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa membawa damai. Berbuatlah kasih kepada sesama atau hidup dalam kasih dan pengampunan. Jadi Bapak Ibu, kita hidup ini kan tidak lepas dari kesalahan. Mungkin saudara tidak bersalah, tapi karena iman saudara kepada Kristus, ada orang yang tidak suka dengan saudara. Bahkan ada banyak orang yang membenci saudara dan mengatakan saudara kafir. Saudara, apakah kita harus membenci orang yang membenci kita? Kalau kita membenci orang yang membenci kita, ya sama saja. Kita tidak membawa damai, tapi membawa peperangan. Tapi kalau kita bisa mengasihi dan mengampuni orang yang membenci kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, itulah kerajaan Allah Bapak Ibu. Dan kita semua dipanggil untuk mengalahkan kejahatan, bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Karena itu Yesus juga berkata, kalau seterumu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu itu haus, beri dia minum. Wow. Inilah satu value, inilah satu kebenaran Bapak Ibu yang tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. Hanya Kristus. Dia datang bukan hanya mengajarkan, tetapi dia melakukannya. Sebab itu Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, saudara, kita kalah Bapak Ibu. Yesus memberikan hati yang suci. Yesus memberikan hati yang baru. Supaya saudara dan saya bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan itulah tanda bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, kita ini sedang menumpukan bara api. Dia merasa malu. Bapak Ibu, hanya binatang yang gak tahu malu. Tetapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu turun-temurun loh, balas membalas. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah saudara dan saya harus mewarnai dunia ini dengan kasih dan pengampunan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya
supaya kita bisa membawa damai di tengah dunia yang gelap dan penuh dengan pertikaian ini. Berkorbanlah bagi Tuhan atau hidup dalam pengorbanan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa itu artinya kita mau peduli atau rela untuk berkorban kepada mereka yang tertindas, tersisih, mereka yang teraniaya, mereka yang miskin papa. Kita rela untuk menyerahkan hak kita. Kita rela untuk memberikan mereka berkat dari apa yang kita telah terima daripada Bapa. Saudara, ada banyak orang gak rela untuk berkorban. Lihatlah kepada Yesus. Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Karena Yesus tahu hidupnya hanya untuk menyenangkan Bapa. Hidupnya untuk mempermuliakan Bapa. Dia rela berkorban untuk Bapa karena Bapa mencintai kita. Karena itu kita pun harus rela berkorban untuk Tuhan. Dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Lakukan semua untuk Tuhan. Sama seperti Yesus lakukan untuk Bapaknya. Maka percayalah, saudara dan saya akan membawa damai. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat membawa damai. Karena kitalah anak-anak Allah, Sang Raja Damai. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan diri sendiri dan dengan lingkungan. Maka saudara dan saya bisa membawa damai kepada dunia ini. Mari kita bersyukur buat hal ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merindukan damai sejahtera dalam hidupmu, mari saat ini juga dimanapun engkau berada, buka hatimu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, supaya engkau memiliki damai sejahtera yang sejati, yang dunia, yang agama tidak dapat berikan kepadamu. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Dialah Sang Raja Damai. Maka saat ini terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau akan membawa damai kepada dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, segala perbuatanmu yang ajaib Bapa. Engkau telah mengutus Yesus Kristus Tuhan untuk datang ke dalam dunia menjadi manusia. Engkau rela mengosongkan dirimu, melepaskan segala kemuliaan surga dan menjadi sama dengan manusia. Engkau rela untuk memperdamaikan kami dengan Allah melalui korban-Mu yang mulia, melalui tubuh dan darah-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Dan oleh kematian dan kebangkitan-Mu lah, maka kami memiliki damai sejahtera yang kekal. Mari Bapa pakai setiap kami, sidang jemaat-Mu, orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia, untuk kami boleh membawa damai ke dalam dunia yang penuh dengan pertikaian, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kebencian. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, mereka boleh diperdamaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman menjadi rema dan mendorong kami Tuhan, untuk kami membawa damai, sebab kami adalah anak-anak Allah. Engkaulah Sang Raja Damai itu. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi kota kami, bagi negeri kami, bahkan bagi seluruh bumi ini. Biarlah setiap orang boleh memiliki damai-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tidak terasa kita sudah 1 tahun ini melakukan ibadah di rumah. Dan doakan Bapak Ibu supaya pada hari kebangkitan Yesus Kristus di bulan April, kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Kita akan memulai ibadah bersama-sama untuk bersyukur bahwa Tuhan sudah melewatkan kita semua. Selama lebih kurang setahun kita dibentuk, kita diajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya akan muncul seperti emas dan siap untuk membawa damai bagi dunia ini. Mari saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah kondisi yang sulit, saudara masih tekun dan setia memberikan persembahan. Biarlah semua Tuhan yang memperhitungkan itu. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Dan kita akan berdoa serta menerima berkat daripadanya. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah bersama dengan keluarga yang kami boleh lakukan kesekian kalinya. Dan kami bersyukur untuk semua ini, karena Tuhan boleh melawat setiap kami di dalam rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa buat pemerintah dan bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau akan memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami juga boleh diperdamaikan dengan-Mu Bapa, melalui korban Yesus Kristus. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat pemerintah, mulai dari gubernur, wali kota, sampai kalian desa, Banjar, RT-RW, dimanapun mereka ada di seluruh negeri kami. Kiranya Tuhan memberkati. Juga TNI dan Polri, kami serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah mereka tetap solid, satu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Berkati juga para medis, dokter, terutama dalam vaksinasi, boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, bagi yang ada di Pulau Bali, di luar Pulau Bali, dimanapun mereka menangkap siaran atau ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari angkat tanganmu ke surga dan arahkan hatimu kepada Bapa dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat roh takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang ilahi. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.